Shalom, perkenalkan saya Reva Greti Sampel, mahasiswa aktif semester 5 dari program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yakni kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan dalam teknologi pendidikan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fokus utama kawasan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berlangsung secara efektif, efisien, dan terarah. Nah, ada beberapa kegiatan di dalam kawasan pengelolaan. Antara lain yang pertama, perencanaan sistem pembelajaran. Nah, hal ini menentukan tujuan, strategi, media, dan evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengorganisasian sumber belajar, baik manusia maupun non-manusia berupa media dan sarana untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan manajemen proyek pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran. Nah, kawasan ini berperan penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan penilaian. Kawasan penilaian ini berkaitan dengan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran tercapai serta memberikan umpan balik bagi perbaikan program pendidikan. Nah, kegiatan utama dalam kawasan penilaian meliputi yang pertama, penilaian kebutuhan untuk menentukan masalah dan prioritas belajar. Yang kedua, penilaian formatif, yaitu evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penilaian sumatif, yaitu evaluasi setelah pembelajaran selesai untuk menilai efektivitas keseluruhan. Yang keempat, evaluasi sistem pembelajaran secara menyeluruh untuk pengambilan keputusan dan pengembangan lebih lanjut. Dan selanjutnya, kawasan ini membantu pengembang pendidikan untuk menentukan tingkat keberhasilan program dan memperbaiki kekurangan berdasarkan data yang terukur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan berfokus pada rancangan bangun atau desain dan produksi sistem atau komponen pembelajaran. Ini merupakan inti dari teknologi pendidikan karena menghasilkan alat, media, dan strategi pembelajaran inovatif. Nah, kita akan memahami bersama bagaimana ruang lingkup kegiatan pengawasan pengembangan yang meliputi perencanaan pembelajaran atau instructional design yang mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, dan strategi dan evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran seperti video, modul digital, multimedia interaktif, simulasi, dan sebagainya. Ketiga, pemilihan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks belajar. Kawasan ini memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah agar hasil pengembangan dapat diterapkan secara efektif di berbagai situasi belajar. Selanjutnya, aspek penting dalam kawasan pemanfaatan. Yang pertama, pemanfaatan media pembelajaran, baik digital maupun konvensional. Yang kedua, penyebarluasan inovasi pendidikan agar dapat digunakan oleh lembaga atau individu lain. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar terbuka dan sistem pembelajaran daring. Dan selanjutnya, pemeliharaan dan pembaruan teknologi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Kesimpulan dari seluruh materi ini yakni ternyata keempat kawasan ini baik pengelolaan, penilaian, pengembangan, dan pemanfaatan saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan dalam sistem teknologi pendidikan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan pemanfaatan teknologi secara optimal. Terima kasih, sampai jumpa kembali teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.